Pak Tubagus, waktu adegan prarekonstruksi kemarin itu kan ada 5 tempat Iya. yang memang direka ulangkan begitu kan. Pada waktu itu ada dalam prarekonstruksi itu Pak Tubagus ada arahan langsung John Kay kepada anak buahnya. Apa hukuman mati bagi seorang pengkhianat? Lalu dijawab mati. Apakah ini langsung bisa disebut sebagai perintah langsung seorang John Kay? Ya. Untuk menjawab apakah itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti, sebetulnya itu merupakan bagian daripada petunjuk. Sebetulnya bukan hanya itu. Oke. Karena pelaksanaan rapat itu dilaksanakan berulang kali dan terjadi di 3 tempat. Ya. Jadi Kelapa Gading, ya, Pak. jadi bukan hanya sekali. Kemudian bagaimana hanya dengan seperti itu kemudian John Kay masuk. Kalau dalam menangani satu peristiwa pidana, itu ada alat bukti yang disebut sebagai petunjuk. Bukti petunjuk itu boleh dibilang bukti tidak langsung, indirect evidence, akan tetapi merupakan kesesuaian. Dari semua tahapan alat bukti ada kesesuaian. Oke, saya potong, maaf Pak, itu bagus. Misalnya dikatakan ada WhatsApp pesan antara John Kay dan pamannya Nuske dan berisi ancaman pembunuhan. Apakah itu juga termasuk kesesuaian? Itulah yang saya sebut sebagai satu kesesuaian. Hampir pengalaman saya tidak pernah ada orang tiba-tiba membunuh dengan menggunakan kekuatan yang besar tanpa ada perencanaan yang memang sudah terencana dengan baik. Maksud Pak Tubagus Ya. dengan kelompok yang begitu besar, Dengan kelompok yang begitu besar tidak mungkin spontanitas. tidak mungkin tanpa ada koordinasi. tidak mungkin atas perintah. Dan pasti ada yang mengkoordinasikan dan pasti ada yang memerintahkan. Karena begini, kalau pengacara bilang bahwa itu spontanitas anak buah, itu bagaimana dia membela patronnya yang memang dihianati secara bisnis. Dalam kapasitas ini kalau misalnya pengacara ataupun tersangka sekalipun mengatakan apapun, berdasarkan pasal 184 tentang pembuktian, keterangan tersangka yang merupakan bagian daripada alat bukti itu tidak bernilai. Yang bernilai itu adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ada surat, dan kemudian ada baru keterangan tersangka terakhir. Sehingga apapun yang disampaikan oleh pengacara saya pikir tidak ada masalah. Silakan Dia berhak saja. untuk membela dirinya Betul, sendiri. dia punya hak ingkar. Pak Tubagus, keterangan saksi misalnya atau mereka yang sudah ditangkap karena ikut menyerang. Betul. Apakah dengan mudah mereka mau mengakui mereka diperintah oleh seorang John Kay? Itu tadi, kalau dalam kapasitas dia sebagai tersangka, dia boleh memberikan keterangan apapun. Karena itu bukan masuk kepada kriteria keterangan saksi. Tetapi dia adalah keterangan tersangka. Keterangan tersangka nilai pembuktiannya sangat kecil. Sehingga penyidik tidak perlu harus mengejar pengakuan tersangka untuk mengaku disuruh John Kay, nggak penting. Tetapi satu rangkaian seperti perencanaan, ada rapat, ada CCTV-nya, ada di handphonenya, kemudian ada bagaimana terus kemudian koordinasi, bagaimana membagi senjata di daerah persiapan, bagaimana membagi tugas regu A di sini, regu B di sini, regu C di sini. Itu fakta yang memang tidak bisa dipungkiri. Menuju pada aksi kekerasan kemudian mereka mengatakan saya tidak diperintah, nggak ada masalah sih. Karena begini Pak Tubagus, satu John Kay mengatakan melalui pengacaranya bahwa tidak pernah ada perintah seperti itu inisiatif anak buahnya. Anak buahnya juga memiliki loyalitas pada sang patron, dia tidak akan mengaku sehingga polisi tidak membutuhkan keterangan dari tersangka maupun anak buah John Kay yang juga menjadi tersangka pelaku Satu hal penyerangan. mungkin yang Mbak Rosi harus ada sisi positif mungkin ya, atau mungkin ada sisi lain. Mereka itu orang-orang gentleman. Mereka itu rata-rata sepengalaman saya ketika habis melakukan, mereka mengakui saya yang melakukan. Itu budaya di mereka. Budaya di mereka, pengalaman saya berdinas di kepolisian, di reserse berulang kali menangani itu, hampir tidak pernah ada dia menolak. Karena memang komitmen dan gentleman-nya masih ada sisi positifnya. Sehingga ketika dia melakukan yang saat ini terjadi pun mengakui. Tapi tidak mengakui bahwa dia disuruh. Tidak juga. Karena ada satu sisi poin nilai tertinggi di kelompok yang seperti itu adalah nilai loyalitas, kesetiaan. Jadi ketika kesetiaannya terganggu,
maka itu akan muncul. Maka nilai tertinggi di antara mereka adalah kesetiaan. Oke. Itukah yang menjadikan alasan mengapa pada prarekonstruksi di 3 tempat perencanaan penyerangan di mana John Kay dan para anak buahnya ada, Betul. tapi di prarekonstruksi itu John Kay tidak dihadirkan. Itukah Betul. alasan supaya tidak menghadirkan antara sang patron dan anak buahnya? Ya, betul yang Mbak Rosi sampaikan, memang tidak di semua rapat koordinasi, tidak semua kita sebut rapat koordinasi atau rapat persiapan pelaksanaan, tidak semua di semua tempat John Kay hadir. Betul. Tetapi tempatnya kemudian dan situasinya ada beberapa petunjuk. Nuskay itu punya masalahnya dengan John Kay. Dia tidak punya masalah dengan yang lain. Oke. Sehingga kalau kita mengatakan si anak buahnya itu melakukan satu serangan sedangkan dia tidak punya masalah, agak kurang logis. Makanya ini saya bilang tidak bisa satu permasalahan ini dilihat sepotong, tetapi merupakan satu rangkaian dari satu peristiwa yang menjadi petunjuk. Dia ribut, di antara mereka berdua ribut, kemudian dari ribut itu timbul kata-kata yang tadi Mbak Rosi bilang, apa yang pantas dilakukan buat seorang pengkhianat gitu. Pak Tubagus ingin mengatakan bahwa meskipun pelaku atau menyangkal ya disuruh oleh siapa, tetapi polisi tetap dapat membuktikan siapa otak penyerangan itu. Kalau materinya pertanyaannya ke situ, maka larinya adalah kepada pasal 184. 184 keterangan tersangka tidak punya. Jadi buat polisi tidak perlu harus bercapek-capek ngerjain supaya ngaku, nggak perlu karena rangkaiannya sudah jelas dan nyata.